Oke, inilah 6 rekomendasi base Tonghal 8 terbaik di bulan Juli. Dan untuk semua link base yang ada di video ini, kalian bisa dapatkan di deskripsi video dan juga pin komentar. Dan terakhir, jangan lupa untuk gabung ke grup Discord. Base nomor 1. Oke, nah jadi di sini ada sebuah base yang cocok banget untuk kalian yang mungkin sedang mencari sebuah base Tonghal 8 untuk dijadikan pertahanan yang agak lebih serius. Dalam artian mungkin seperti untuk dijadikan pertahanan War Clan. Karena untuk base ini sendiri dia bisa saya bilang agak lumayan kuat untuk menahan serangan dari pasukan yang memang lumayan cukup populer digunakan pada Tonghal 8. Yap, apalagi kalau bukan pasukan naga. Nah, mungkin jika ditanya apa alasan dari base ini lumayan bisa bertahan dari serangan pasukan naga, jawabannya simple sih sebetulnya. Nah, tapi mungkin sebelum itu di sini kita harus tahu terlebih dahulu kelemahan dari pasukan naga itu sendiri, yaitu jawabannya tentu saja air defense. Nah, jadi dari informasi itu di sini kita bisa mengakalinya dengan mengamankan dan menggunakan pertahanan air defense kita ini seefektif mungkin. Dalam artian di sini kita bisa menempatkannya pada posisi yang agak lumayan susah untuk dijangkau dari pasukan lawan. Contohnya mungkin seperti memberikan area spasi kosong di sekitaran air defense kita ini, agar pasukan naga lawan kehilangan target serangannya kepada bangunan air defense kita ini. Karena mengingat untuk karakter serangan dari pasukan naga itu bertipekan penyerang target bebas terdekat. Dan oke, terakhir mungkin di sini untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kalian coba gunakan itu adalah Naga Rider atau juga Wedge. Base nomor 2. Oke, kita lanjut lagi ke base berikutnya, dan di sini adalah tipe base kesukaan saya, yaitu tipe ring base. Nah, jadi jika kalian sedang mencari sebuah base Tonghal 8 dengan tujuan untuk membuat lawan yang akan menyerang base kalian nantinya itu berpotensi tinggi hanya akan bisa mendapatkan 1 bintang saja, maka ring base inilah jawabannya. Nah, oke, mungkin di sini kita akan bahas terlebih dahulu ya, apa sih faktor utama yang bisa bikin saya bilang kalau tipe base ini adalah tipe base andalan untuk membuat lawan yang akan menyerang base kalian hanya bisa mendapatkan 1 bintang saja. Nah, untuk menjawab hal itu di sini saya mau ngajak kalian untuk melihat lebih jelas lagi bentuk dari base ini, dan pasti kalian akan menyadari bahwa base ini semacam kayak membentuk pertahanan yang terpusat. Dalam artian semua pertahanan kita itu fokus melindungi satu bagian krusial, yaitu apa? Yap, betul sekali, Tonghal. Nah, jadi dengan semua bangunan pertahanan kita itu fokuskan untuk melindungi Tonghal, pasti saja tingkat keamanan dari Tonghal kita ini lebih meningkat lagi dari penargetan pasukan lawan. Karena pasukan lawan terlebih dahulu harus bisa melewati beberapa lapis dari pertahanan area luar kita ini. Barulah pasukan lawan bisa untuk mengakses area base bagian dalam kita ini, yang dimana di situ terdapat Tonghal kita. Dan pastinya kalian tahu jika Tonghal gagal untuk dihancurkan, maka ya lawan yang menyerang base kalian hanya akan mendapatkan 1 bintang saja. Dan oke, terakhir mungkin di sini untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kalian coba gunakan itu adalah Wedge atau juga Naga. Base nomor 3. Oke, kita lanjut lagi ke base berikutnya, dan kali ini ada tipe base simetris. Nah, tapi sebelumnya sekedar info aja untuk kalian yang mungkin belum tahu, tipe base simetris ini adalah tipe base yang untuk area kanan dan juga area kiri dari base-nya itu sama persis dalam segala aspek. Entah seperti penempatan bangunan, bahkan kadang sampai ke peletakan jebakannya itu sama persis. Nah, mungkin ada yang nanya, kenapa sih semua itu dilakukan? Apa gitu kelebihannya? Nah, oke, jadi langsung aja kita bahas. Tapi tentunya selain untuk membuat bahagia orang yang suka dengan base rapi ya, tapi juga untuk base dengan tipe simetris seperti ini kadang itu sangat efektif sekali untuk membuat pasukan lawan terpecah belah. Dalam artian mereka semacam berpisah gitu guys dari rombongan awal pasukan. Nah, tentunya faktor yang memungkinkan hal itu bisa terjadi adalah faktor penempatan bangunan. Karena jika dari sudut pandang pasukan lawan untuk area kiri dan area kanannya sama, hal itu tentu saja bisa membuat pasukan lawan yang sedang berkumpul akan bingung. Mungkin dari beberapa sudut pandang pasukan lawan, beberapa menganggap area kiri bangunannya lebih dekat, dan mungkin juga beberapa dari pasukan lawan lainnya menganggap bangunan di area kanan lebih dekat. Nah, lalu terjadilah perpecahan pasukan. Tentunya hal itu kabar yang sangat bagus sekali ya bagi pertahanan kita, karena dengan terpecahnya pasukan lawan tentunya pertahanan kita juga bisa memiliki kesempatan yang
yang lebih tinggi untuk menghabisi pasukan lawan yang sedang terpecah tersebut. Dan oke, terakhir mungkin di sini untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kalian coba gunakan itu adalah Naga Rider atau juga Golem Ace. Base nomor 4. Oke, kita lanjut lagi ke base berikutnya. Dan di sini sebenarnya untuk konsep base-nya masih sama dengan konsep base nomor 2 sebelumnya, yaitu base yang bertipekan ring base. Jadi mungkin saya nggak harus panjang lebar lagi untuk menjelaskan konsep utama dari ring base ini, karena sudah saya bahas secara detail pada pembahasan base nomor 2 sebelumnya. Nah, tapi di sini yang menjadi pembeda untuk base ini dari base yang nomor 2 sebelumnya, itu adalah tingkat kepadatan dari base-nya. Dalam artian kepadatan yang saya maksud di sini adalah jarak antara masing-masing bangunan, karena mengingat untuk ring base pada nomor 2 sebelumnya itu yang agak lebih sedikit berjarak gitu ya antara masing-masing bangunan. Nah, tapi kali ini ada ring base yang jarak antara masing-masing bangunannya itu berdekatan. Namun tentunya kedua kondisi dari ring base seperti itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Mungkin untuk ring base yang agak berjarak seperti pada base nomor 2 sebelumnya itu agak rentan diserang oleh pasukan yang memiliki kelebihan gerak cepat seperti Hawk Rider misalnya. Jadi dengan kondisi pertahanan kita yang agak berjarak, tentunya efektivitas dari pertahanan kita juga agak berkurang ya, karena ia tidak bersatu gitu. Alhasil pasukan yang memiliki gerakan cepat agak lebih diuntungkan di sini. Nah, tapi sebaliknya pada kondisi base kali ini itu kita bisa lihat masing-masing dari pertahanan kita yang berdekatan gitu. Tentunya kondisi seperti ini akan menjadi lebih efektif untuk menghadang pasukan lawan, karena ya semua pertahanan kita itu bersatu gitu. Dan oke, terakhir mungkin di sini untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kalian coba gunakan itu adalah Wedge atau juga Golem Ace. Base nomor 5. Oke, kita lanjut lagi ke base berikutnya. Dan di sini sebetulnya mungkin untuk secara konsep itu sama seperti pada base nomor 3 sebelumnya, yaitu tipe base yang simetris. Jadi mungkin nggak harus saya jelasin lagi di sini kenapa base dengan tipe simetris itu sangat bagus untuk membuat pasukan lawan terpecah belah. Dalam artian terbagi menjadi dua kelompok karena perbedaan sudut pandang. Nah, tapi di sini yang menjadi nilai tambah dari base ini itu adalah jika kita lihat di sekitar area TH dan lebih spesifik di area jam 12, maka kita bisa melihat adanya semacam area spasi kosong. Tapi tentunya hal itu bukan tanpa sebuah alasan ya, yaitu dengan tujuan jika ada lawan yang terpancing memulai penyerangannya dari area town hall kita ini, itu nantinya akan ada dua skenario guys. Skenario pertama, turun pasukan lalu terpecah, dan karena ini area spasi kosong mungkin saja town hall kita aman dari penargetan pasukan lawan dan alhasil gagal untuk dihancurkan. Tapi yang pasti pasukan lawan sudah terpecah ke dua area, yaitu area kiri dan kanan. Nah, karena mereka terpisah, maka otomatis pertahanan kita juga akan lebih mudah menghabisinya. Dan ya, hasil akhirnya pasukan lawan akan kehabisan bahan bakar. Dalam artian ya pasukannya nggak kuat gitu. Nah, lalu ada lagi nih skenario yang kedua, yaitu turun pasukan, tapi entah bagaimana anggaplah pasukan lawan dapat bersatu untuk masuk menarget town hall kita ini. Nah, lalu setelah town hall hancur, apalagi gitu? Ya sama lagi seperti pada skenario sebelumnya, yaitu pasukannya akan terpecah. Ada yang ke area kiri dan ada yang ke area kanan. Dan ya lagi-lagi sama aja, pertahanan kita akan menjadi lebih mudah untuk menghabisi pasukan lawan yang sedang terpecah tersebut. Nah, oke, terakhir di sini mungkin untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kalian coba gunakan pada base ini, yaitu adalah Wedge atau juga Golem Ace. Base nomor 6. Nah, terakhir di sini, anggap saja untuk base ini kayak semacam base bonus lah ya. Mungkin untuk kalian yang pengen tampilan base yang lebih unik gitu kan, ya nggak ada salahnya untuk coba gunakan base ini. Atau mungkin untuk kalian yang baru naik ke Town Hall 8 dan sedang mencari sebuah base yang dapat memudahkan kalian dalam menyeleksi bangunan mana yang pengen diprioritaskan untuk di-upgrade terlebih dahulu, maka base inilah jawabannya. Dan ya, gua Padli will be back. Semoga